Bayangkan kamu berada jauh dari tanah air, di sebuah tempat asing. Tiba-tiba terdengar teriakan panik. Seekor anjing sedang sekarat karena tubuhnya dililit ular Anaconda raksasa. Tanpa ragu, seorang TKI asal Indonesia mengambil risiko besar demi menyelamatkan nyawa yang bukan miliknya. Namun yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan. Pemilik anjing tersebut memberikan balasan hadiah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu tekan like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. Pagi itu matahari baru saja naik perlahan di balik pepohonan lebat. Kabut tipis masih menggantung di udara, menandakan wilayah ini dekat dengan alam liar. Seorang pria asal Indonesia berjalan menyusuri jalan tanah sambil membawa tas kerjanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan kerinduan yang dalam. Namanya Andi, seorang TKI yang sudah beberapa tahun bekerja jauh dari kampung halaman. Ia berhenti sejenak, menatap ponsel di tangannya. Sebuah pesan dari ibunya masuk. "Ibu, jaga kesehatan ya, nak. Ibu selalu doakan kamu di sini." Andi tersenyum kecil. "Iya bu, Andi baik-baik saja," gumamnya pelan, seolah ibunya bisa mendengar. Di tempat kerjanya, beberapa rekan sudah berkumpul. "Hei Andi, kamu selalu datang paling pagi," kata salah satu rekannya sambil tertawa. "Biar cepat selesai kerjaannya," jawab Andi singkat. Orang-orang di sana mengenalnya sebagai pribadi pendiam, tidak banyak bicara, tapi selalu sigap membantu. Jika ada yang kesusahan, Andi orang pertama yang maju. Seorang rekan lain pernah berkata, "Kamu ini aneh, Andi, terlalu baik buat dunia yang keras seperti ini." Andi hanya tersenyum. Kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi? Lingkungan tempat mereka bekerja tidak biasa. Hutan lebat tak jauh dari pemukiman, hewan liar kerap muncul, dan bahaya bisa datang kapan saja. Tapi Andi sudah terbiasa. Baginya, risiko adalah bagian dari perjuangan hidup. Sore hari, saat pekerjaan hampir selesai, Andi duduk sendirian di pinggir bangunan. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. "Entah sampai kapan aku di sini," ucapnya lirih. "Tapi selama masih bisa bekerja dengan jujur, aku akan bertahan." Ia tak pernah menyangka, di tempat asing ini, sebuah kejadian besar akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sebuah peristiwa yang bukan hanya menguji keberaniannya, tapi juga membuka pintu takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dan hari itu akan segera dimulai. Sore itu seharusnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Angin berhembus pelan, suara serangga mulai terdengar dari arah hutan. Andi baru saja merapikan peralatannya ketika tiba-tiba suasana berubah. "Tolong, tolong!" Suara teriakan itu memecah ketenangan. Andi menoleh cepat. "Kamu dengar itu?" tanyanya pada rekan di sebelahnya. "Iya, dari arah sana," jawab rekannya sambil menunjuk ke arah pemukiman kecil dekat hutan. Teriakan lain menyusul, lebih panik, lebih keras. "Anjingku, tolong anjingku!" Orang-orang mulai berlarian, beberapa tampak ketakutan, sebagian lagi hanya berdiri bingung. Andi mengernyit, ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa ini?" gumamnya. Tanpa menunggu jawaban, Andi melangkah cepat mengikuti kerumunan. Semakin dekat ke sumber suara, semakin terasa kepanikan di udara. Seorang pria berteriak sambil mengibaskan tangannya. "Jangan mendekat, bahaya!" Andi menghentikan langkahnya sejenak. "Bahaya apa?" tanyanya. Pria itu menelan ludah. "Ular, besar sekali." Kata itu membuat beberapa orang mundur, wajah mereka pucat. Beberapa ibu menutup mulut, tak berani melihat lebih dekat. Dari balik kerumunan, terdengar suara tangisan seorang wanita. "Tolong, dia anjing satu-satunya yang aku punya." Suara itu bergetar, penuh keputusasaan. Andi mencoba mengintip dari celah orang-orang, tapi belum terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi. Hanya terlihat bayangan hitam panjang yang bergerak perlahan di tanah. "Anaconda," seseorang berbisik ketakutan. Andi menarik napas dalam. Ia belum melihatnya secara langsung, tapi nalurinya mengatakan situasinya serius, sangat serius. Seorang rekan kerja Andi menarik lengannya. "Jangan nekat, Andi, itu bukan urusan kita." Andi menoleh. "Kalau semua orang pergi, siapa yang nolong?" "Tapi itu ular raksasa," balas rekannya dengan suara gemetar. Andi terdiam sejenak. Di kepalanya terlintas wajah ibunya, rumah kecil di kampung,
dan prinsip hidup yang selalu ia pegang. Ia kembali melangkah maju. "Tunggu di sini," katanya singkat. Kerumunan makin gaduh, teriakan, tangisan, dan rasa takut bercampur menjadi satu. Di tengah semua itu, Andi semakin dekat pada pusat kejadian, tanpa benar-benar tahu apa yang akan ia hadapi. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Kerumunan terbelah perlahan saat Andi melangkah maju. Begitu ia melihat ke tengah lapangan kecil itu, napasnya seketika tertahan. Seekor anjing berwarna coklat kehitaman tergeletak di tanah. Tubuhnya hampir tak terlihat karena sebagian besar sudah terbelit oleh ular Enekande raksasa. Tubuh ular itu tebal, panjang, dan bergerak perlahan, semakin mengencang setiap kali anjing itu meronta. Anjing itu mengeluarkan suara lirih, campuran antara rintihan dan napas tersengal. "Aduh, kasihan sekali," bisik seseorang di belakang Andi. Di sisi lain, seorang wanita terduduk lemas di tanah, air matanya mengalir tanpa henti. "Luna, bertahan ya, bertahan," ucapnya dengan suara gemetar. "Itulah nama anjing itu, Luna." Ular Enekande itu mengangkat sedikit kepalanya, lidahnya menjulur. Seakan sadar banyak mata tertuju padanya, beberapa orang langsung mundur ketakutan. "Sudah terlambat," kata seorang pria pelan. "Tidak ada yang bisa mendekat." Andi menelan ludah. Ia bisa melihat dada Luna naik turun dengan susah payah. Setiap detik terasa sangat berharga. "Kalau terus dibiarkan, dia mati," ucap Andi tanpa sadar. Rekan kerjanya langsung menyahut. "Andi, jangan gila. Itu Enekande, bukan ular biasa." Wanita pemilik anjing itu menoleh ke arah Andi. Matanya merah, wajahnya penuh harap meski nyaris putus asa. Kamu bisa menolongnya?" tanyanya lirih, hampir seperti berdoa. Andi tidak langsung menjawab. Matanya tak lepas dari lilitan ular yang semakin kuat. Ia bisa mendengar suara tulang anjing itu seperti tertekan, membuat dadanya ikut sesak. "Aku tidak janji apa-apa," kata Andi akhirnya. "Tapi aku tidak bisa hanya berdiri diam." Orang-orang mulai ribut. "Jangan dekati itu. Kita tunggu saja sampai ular pergi. Itu terlalu berbahaya." Namun waktu tidak berpihak pada Luna. Gerakannya semakin lemah, suaranya hampir tak terdengar lagi. Wanita itu menangis terseduh. "Dia seperti keluargaku, tolong." Kata-kata itu menusuk hati Andi. Ia mengepalkan tangan, menarik napas panjang, dan melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Enekande. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Jika ia terlambat, nyawa itu akan benar-benar hilang. Dan keputusan yang akan ia ambil setelah ini, bisa mengubah segalanya. Andi berdiri hanya beberapa langkah dari Enekande itu. Jantungnya berdegup keras, telapak tangannya mulai berkeringat. Ular tersebut masih melilit tubuh Luna, otot-ototnya bergerak perlahan namun kuat, seolah setiap lilitan adalah hitungan mundur menuju kematian. "Jangan mendekat lagi," teriak seseorang dari belakang. "Itu bunuh diri." Andi tidak menoleh, pandangannya terkunci pada tubuh anjing yang hampir tak bergerak. Ia berjongkok perlahan, mengambil sebuah batang kayu tebal yang tergeletak di tanah. Tangannya sedikit bergetar. "Tenang, tenang," gumamnya, entah pada ular itu atau pada dirinya sendiri. Wanita pemilik anjing itu menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Tolong hati-hati, aku mohon." Andi mengangguk kecil, tanpa berani menoleh. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat Enekande itu berbalik menyerang dirinya. Perlahan, Andi mendekat dari samping. Ia mengamati arah lilitan, mencari celah. Ular itu mendesis pelan, kepalanya sedikit terangkat, matanya mengawasi setiap gerakan. "Dia sadar, dia tahu aku di sini," batin Andi. Tiba-tiba Enekande itu bergerak lebih cepat, lilitannya semakin mengencang. Luna mengeluarkan suara terakhir yang nyaris tak terdengar. "Sekarang atau tidak sama sekali," ucap Andi pelan. Dengan satu gerakan cepat, Andi menyelipkan batang kayu ke bagian lilitan terluar, lalu memutarnya sekuat tenaga. Otot lengannya menegang, napasnya tertahan. Enekande itu meronta, tubuhnya menghantam tanah, ekornya menyapu debu dan daun kering. Orang-orang berteriak panik. "Andi, mundur! Hati-hati!" Ular itu berusaha memindahkan fokusnya ke Andi. Kepalanya berputar, mulutnya sedikit terbuka. Andi bisa melihat taringnya dari jarak dekat. "Ya Tuhan," bisik seseorang. Namun Andi tidak berhenti. Dengan sisa tenaga, ia memutar batang kayu lebih keras, memaksa lilitan itu mengendur sedikit demi sedikit. "Ayo, lepas," gumamnya sambil mengerang menahan sakit di lengannya.
Beberapa detik terasa seperti selamanya, keringat mengalir dari pelipis Andi, tangannya mulai gemetar, hampir kehilangan tenaga. Tiba-tiba, satu lilitan terlepas. Lepas, sedikit lagi, teriak seseorang. Dengan dorongan terakhir, Andi berhasil membuat Enekande kehilangan cengkeramannya. Luna terjatuh ke tanah, tubuhnya terkulai lemah namun bebas. Namun bahaya belum selesai. Enekande itu berbalik cepat, tubuhnya meluncur ke arah Andi. Dalam hitungan detik, Andi terjatuh ke belakang, nyaris terseret ke dalam jangkauan ular itu. Andi, teriak beberapa orang bersamaan. Debu beterbangan, ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang menahan napas, tak tahu apakah Andi akan selamat atau justru menjadi korban berikutnya. Tubuh Andi terhempas ke tanah, debu memenuhi udara, membuat pandangan sesaat kabur. Ia bisa merasakan denyut sakit menjalar dari lengannya, tapi rasa takut jauh lebih mendominasi. Enekande itu bergerak cepat, kepalanya naik tinggi, tubuhnya melingkar, siap menyerang. Semua mundur, teriak seseorang panik. Wanita pemilik anjing itu menjerit. Andi, lari. Namun kaki Andi terasa berat. Ia terjatuh dalam posisi setengah duduk. Napasnya tersengal. Dalam sepersekian detik, pikirannya melayang. Kalau aku mati di sini, ibu. Dengan sisa tenaga, Andi meraih batang kayu tadi dan mengayunkannya ke arah kepala ular. Pukulan itu tidak sempurna, tapi cukup membuat Enekande itu mengubah arah. Ular tersebut mendesis keras, tubuhnya berputar menjauh beberapa langkah. Seakan menyadari bahwa mangsanya sudah lepas dan situasi tak lagi menguntungkan, Enekande itu perlahan mundur ke arah semak-semak. Dia pergi, tanya seseorang dengan suara gemetar. Semua orang terpaku, detik demi detik berlalu. Akhirnya, tubuh besar itu menghilang ke dalam hutan, menyisakan jejak tanah dan dedaunan yang berantakan. Keheningan jatuh. Tak ada teriakan, tak ada suara, hanya napas berat orang-orang yang baru saja menyaksikan maut dari jarak dekat. Ya Tuhan, bisik seorang pria. Dia berhasil. Andi terdiam beberapa saat, lalu perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar. Lengannya berdarah karena tergores, lututnya lecet. Namun ia segera menoleh ke arah Luna. Anjing itu tergeletak tak bergerak. Andi berlari tertatih, ia berlutut di samping Luna, meletakkan tangannya di dada anjing itu. Tenang, tenang, katanya lirih. Beberapa detik berlalu, lalu dada Luna bergerak pelan, napas kecil terdengar. Masih hidup, seru seseorang. Wanita pemilik anjing itu langsung berlari menghampiri, ia jatuh berlutut, menangis sambil memeluk anjingnya. Luna sayang, kamu selamat, ucapnya terisak. Ia lalu menoleh ke Andi, air matanya tak berhenti mengalir. Kamu menyelamatkannya. Saya tidak tahu harus bilang apa. Andi menggeleng pelan. Yang penting dia hidup. Orang-orang mulai mendekat. Beberapa menepuk bahu Andi, yang lain mengangguk dengan wajah penuh hormat. Dia mempertaruhkan nyawanya, kata seorang pria. Untuk seekor anjing, Andi tersenyum lemah. Nyawa tetap nyawa. Tak lama kemudian, rasa sakit mulai terasa jelas. Andi meringis, duduk kembali di tanah. Kamu terluka, kata wanita itu cemas. Kamu harus diperiksa. Andi menatap lengannya yang berdarah. Tidak apa-apa, luka kecil. Namun wanita itu terlihat tak terima dengan jawaban itu. Ia memandang Andi dengan tatapan berbeda, bukan hanya rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Di saat itu, tanpa ada yang menyadari, sebuah ikatan tak terlihat mulai terbentuk. Bukan karena keberanian semata, tapi karena ketulusan yang jarang ditemui. Hari mulai beranjak sore ketika keadaan benar-benar tenang, orang-orang satu persatu kembali ke aktivitas mereka, namun wanita pemilik anjing itu masih berada di sana, duduk di samping Andi yang sedang membersihkan lukanya dengan air seadanya. Biar aku bantu, katanya pelan. Andi sempat ragu. Tidak usah, sungguh, saya bisa sendiri. Wanita itu menggeleng. Kalau bukan karena kamu, aku sudah kehilangan Luna. Ia merobek sedikit kain dari tasnya, lalu dengan hati-hati membersihkan darah di lengan Andi. Tangannya gemetar halus. Namaku Maria, ucapnya akhirnya. Dan kamu? Andi, jawabnya singkat. Maria mengangguk. Kamu tahu, banyak orang di sini, tapi hanya kamu yang maju. Andi tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Mereka terdiam sejenak. Hanya terdengar napas Luna yang kini mulai stabil. Kamu dari Indonesia, ya? Tanya Maria. Iya, sudah lama bekerja di sini. Pasti tidak mudah, katanya lirih.
sendirian, jauh dari keluarga. Kata-kata itu membuat Andi terdiam. Kadang, sangat berat, jawabnya jujur. Sejak hari itu, Maria sering datang ke tempat Andi bekerja. Awalnya hanya untuk memastikan lukanya baik-baik saja, membawa perban, membawa makanan kecil. "Kamu belum makan, kan?" katanya suatu siang. "Aku masak sedikit." Andi tertawa canggung. "Kamu tidak perlu repot." "Tapi aku mau," jawab Maria cepat, lalu tersenyum. Hari demi hari, percakapan mereka menjadi lebih panjang. Tentang keluarga, tentang mimpi, tentang alasan bertahan hidup di tempat asing ini. "Apa yang kamu inginkan setelah semua ini?" tanya Maria suatu sore. Andi menatap langit. "Aku ingin hidup tenang, punya keluarga, itu saja." Maria terdiam, tatapannya lembut, seolah menyimpan sesuatu. Sementara itu, Luna semakin pulih. Setiap kali melihat Andi, anjing itu selalu mendekat, mengibaskan ekornya. "Sepertinya dia menyukaimu," kata Maria sambil tersenyum. "Mungkin dia ingat," jawab Andi. "Atau mungkin, dia tahu siapa yang tulus." Di balik rasa terima kasih itu, Maria mulai menyadari sesuatu. Keberanian Andi bukan untuk pamer, kebaikannya bukan untuk dibalas, justru itulah yang membuat hatinya perlahan terikat. Dan tanpa mereka sadari, perasaan itu mulai tumbuh, diam-diam, namun semakin dalam. Waktu berjalan lebih cepat dari yang Andi sadari, luka di lengannya sudah hampir sembuh, namun sesuatu yang lain justru terasa semakin menguat. Setiap hari, kehadiran Maria menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah ia rencanakan. Pagi hari sebelum bekerja, Maria sering datang membawa kopi hangat. "Kamu selalu lupa sarapan," katanya sambil meletakkan gelas di meja. "Aku tidak lupa," jawab Andi sambil tersenyum. "Kamu hanya terlalu baik," balas Maria pelan. Mereka mulai tertawa bersama, hal sederhana, tapi terasa hangat. Suatu sore, mereka duduk di bangku kayu tak jauh dari tempat kejadian itu dulu. Luna berbaring di kaki mereka, sudah sehat dan lincah seperti semula. "Kamu tidak pernah cerita," kata Maria tiba-tiba. "Kenapa kamu berani mempertaruhkan nyawamu waktu itu?" Andi terdiam lama. "Karena, aku tahu rasanya kehilangan," jawabnya akhirnya. "Kalau aku bisa mencegah itu, aku akan coba." Maria menatap Andi dalam. Itu bukan hal yang biasa. Sejak saat itu, Maria mulai memperhatikan Andi dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai penolong, tapi sebagai seseorang yang ingin ia kenal lebih jauh. Ia mulai bertanya tentang masa depan Andi, tentang rencana pulang, tentang apa yang ia cari dalam hidup. "Apa kamu ingin menetap di sini?" tanya Maria. "Aku tidak tahu," jawab Andi jujur. "Hidupku selalu berjalan apa adanya." Maria mengangguk pelan. "Mungkin, tidak semua hal harus direncanakan." Beberapa orang mulai memperhatikan kedekatan mereka. "Kalian terlihat cocok," kata seorang tetangga sambil tersenyum. Andi tersipu. "Kami hanya berteman." Namun di hati Maria, kata itu tak lagi cukup. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekaguman berubah menjadi rasa aman. Rasa aman berubah menjadi keinginan untuk menjaga. Suatu malam, Maria berdiri sendirian di teras rumahnya, memandangi Luna yang tidur tenang. "Apa aku berani?" gumamnya. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan bisa mengubah hidup dua orang. Tapi ia juga tahu, ia tak ingin kehilangan Andi seperti hampir kehilangan Luna. Di dalam hatinya, keputusan itu perlahan menguat. Dan balasan yang ia siapkan, bukan balasan biasa. Sore itu Maria meminta Andi datang ke rumahnya, suaranya di telepon terdengar sedikit gugup. "Ada yang ingin aku bicarakan," katanya. "Hal yang penting." Andi sempat heran, tapi ia mengiyakan. Ketika sampai, suasana rumah terasa berbeda, tenang, rapi, dan hangat. Luna menyambut Andi dengan ekor yang bergoyang cepat. "Kamu sehat sekali sekarang," kata Andi sambil mengusap kepala Luna. Maria tersenyum, lalu mempersilakan Andi duduk. Ia menarik napas panjang, tangannya saling menggenggam. "Andi," ucapnya pelan, "aku sudah memikirkan ini lama." Andi menatapnya, sedikit canggung. "Ada apa?" Maria berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu kembali menghadap Andi. Tatapannya serius, namun lembut. "Kamu menyelamatkan Luna," katanya, "tapi yang sebenarnya terjadi, kamu juga menyelamatkan hatiku." Andi terdiam. "Aku tidak mengerti." Maria tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak meminta apa-apa, tidak uang, tidak pujian. Kamu mempertaruhkan nyawamu hanya karena kebaikan." Ia melangkah lebih dekat.
Aku tidak ingin membalasmu dengan hal biasa. Lanjutnya, aku ingin hidup bersama seseorang yang berhati seperti itu. Andi berdiri perlahan, jantungnya berdegup keras. Maksud kamu? Maria mengangguk. Andi, aku ingin menikah denganmu. Ruangan terasa sunyi. Andi tak langsung menjawab. Pikirannya penuh. Wajah ibunya, masa depannya, kehidupannya sebagai TKI, semua berputar dalam kepalanya. Kamu serius? Tanyanya pelan. Sangat serius, jawab Maria mantap. Aku memilihmu, bukan karena kamu menyelamatkan Luna saja, tapi karena siapa dirimu. Andi menarik napas dalam. Aku hanya orang biasa. Maria tersenyum. Justru itu yang membuatmu luar biasa. Luna berdiri di antara mereka, menggonggong pelan, seolah ikut mengerti. Andi tersenyum, untuk pertama kalinya sejak lama, senyum itu terasa penuh. Kalau kamu siap menerima hidup sederhana bersamaku, katanya akhirnya, aku tidak akan lari dari takdir ini. Air mata Maria jatuh. Aku siap. Di tempat asing, jauh dari tanah air, keberanian dan ketulusan seorang TKI Indonesia bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga membuka jalan menuju cinta yang tak pernah direncanakan. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali.